Joko Widodo, begitulah nama Presiden ke-7 Indonesia yang karir kepemimpinannya akan segera berakhir dalam hitungan bulan ke depan. Banyak hal yang sudah ia torehkan dan kerjakan. Di awal ia dikritik habis-habisan. Di akhir ia akan dikenang sebagai salah satu pemimpin bangsa terbaik yang pernah dilahirkan. Karakter kepemimpinannya mungkin berbeda dari 6 pemimpin sebelumnya. Jokowi tak pernah secara terang-terangan menghabisi lawan politiknya ataupun mengintimidasi para pembencinya. Kasus terbaru ketika Rocky Gerung menyebutnya bajingan tolol. Untuk mencari kejelasan nasibnya tuh, dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu tolol. Dan Jokowi tak menganggap serius hal itu. Suami dari Hajah Iriana itu terlihat tersenyum ke media dan menyebut bahwa ucapan Rocky adalah hal yang biasa. Itu adalah satu dari sekian banyak alasan mengapa Jokowi begitu dicintai. Dan berikut ini adalah 7 keputusan tegas Jokowi tolak proyek menguntungkan yang bikin dirinya semakin dipuja-puji. Tolak dinasti politik keluarga. Penolakan dinasti politik keluarga Jokowi bisa dilihat secara terang-terangan. Tak ada satupun putra-putri ataupun menantu Jokowi yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan. Hal ini jelas bagian dari sanggahan Jokowi kepada pihak yang sempat memfitnah dirinya pada kampanye periode kedua Pilpres tahun 2019 kemarin. Justru kalau kita cari di mesin pencarian Google mengenai dinasti politik untuk megaproyek Indonesia, nama perusahaan adik Menhan Prabowo Subianto, Arsari Group, justru memegang beberapa proyek pemerintah di IKN Kalimantan. Atau kalau kita kilas balik ke tahun 2014 di akhir masa jabatan Presiden SBY, bukan rahasia lagi jika banyak proyek besar dikendalikan oleh anaknya. Salah satunya IBAS atau Edi Baskoro Yudhoyono yang mendapat jatah untuk mengendalikan proyek migas dan bumi. Sebenarnya tidak ada yang salah jika anak presiden terlibat dalam proyek pemerintah, asalkan mampu dan sanggup. Namun kita bisa lihat bahwa proyek itu justru dijadikan ajang untuk memperkaya diri sendiri. Tolak Gibran jadi wapres. Lagi-lagi Jokowi membuktikan bahwa dirinya tidak gila kekuasaan dengan menolak Gibran ikut pada Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang mendambakan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk menjadi wakil presidennya di Pilpres tahun depan. Namun Jokowi tegas menolaknya. Tanpa abibu, Jokowi menyebut Gibran masih terlalu muda. Pengalamannya di dunia politik juga masih prematur. Belum lagi, jabatan di Solo yang harus ia selesaikan adalah pertimbangan mengapa Jokowi menolak keras tawaran Prabowo. Sikap Jokowi ini harusnya sudah jelas menjawab persepsi publik bahwa Jokowi tidak pernah ikut campur tangan di balik kemenangan Gibran menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution yang juga jadi wali kota Medan. Tolak rayuan PT Freeport. PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang memproses biji dengan menghasilkan konsentrat tembaga, emas, dan perak, lalu memasarkannya ke seluruh dunia. Sejak beroperasi tahun 1973, kekayaan alam bernilai ribuan triliun yang dikorek dari kawasan Grassberg, Papua itu, Indonesia hanya mendapat 9% dari total seluruh kekayaan PT Freeport. Angka yang sangat kecil. Ibarat kata, mereka memakan kacangnya, kita yang menampung kulitnya. 2014 adalah awal perang PT Freeport Indonesia dengan Presiden Jokowi untuk pertama kalinya. Jokowi menuntut divestasi PT Freeport dengan memaksa mereka menyerahkan 51% sahamnya ke Indonesia. Padahal selama 40 tahun beroperasi, saham PT Freeport hanya 9% saja yang dimiliki Indonesia. Ini adalah sebuah langkah berani Jokowi. Jika kita berpikir realistis, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi saat itu menerima sogokan sejumlah uang dalam nominal yang besar agar perusahaan PT Freeport tidak diganggu-gugat oleh pemerintah Indonesia. Namun sogokan itu gagal karena yang mereka hadapi adalah Jokowi yang tak terlalu gila akan harta duniawi. Dan di tahun 2041 mendatang, pemerintah Indonesia akan kembali meminta tambahan 10% lagi saham PT Freeport. Artinya 61% saham PT Freeport akan dikuasai Indonesia. Dan ini adalah cara halus Presiden Jokowi untuk membuat PT Freeport tidak betah
dan memilih hengkang dengan sendirinya dari Papua.